Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radun Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dipertemukannya lagi di pengajian kita di Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kita aturkan kepada saudara sekalian, khususnya jemaah Ma'rifat Banjar dan juga pada umumnya saudara-saudara kita yang menyimak video pengajian kita, baik yang secara online maupun offline, baik yang ada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini dan kepercayaannya mengikuti pengajian daripada Majelis Ma'rifat Banjar. Karena kita banyak membuang waktu, artinya menyediakan waktu, menyediakan paket kuota, meluangkan kesempatan kita tadi untuk bertatap muka di majelis kita ini, walaupun secara jarak jauh, walaupun secara online, tapi alhamdulillah semuanya dapat terlaksana karena kesungguhan kita, karena kegigihan kita, karena kecintaan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, untuk menyambah keyakinan dan kemantapan di dalam menuntut ilmu ma'rifatullah. Adapun malam hari ini masih tema kita tentang tauhidul jad. Masih temanya tentang tauhidul jad. Ini bab yang keempat atau bab yang terakhir. Pada kajian yang malam kemarin, adapun kafiat cara menyatakan tauhidul jad itu adalah kita pandang dengan mata, kepala dan hati kita bahwasanya yang ada maujud ini, yang nyata ini kecuali hanyalah Allah. Lalu dipandang, itu kemarin pandang dengan mata, ini mata, dengan kepala sendiri, dengan hati sendiri, kita pandang yang wujud ini, yang nyata ini, pandang kepada diri tadi, bahwa tiada yang wujud, tiada yang nyata kecuali hanyalah Allah. Maka jelas nampak engkau melihat akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyatanya Allah tadi nampak dengan
engkau lihat dengan mata kepala sendiri, engkau lihat dan engkau yakini di dalam hati sanubarimu bahwa tiada yang wujud, tiada yang nyata kecuali hanyalah Allah. Karena tauhidul jat ini tadi adalah puncak pengetahuan makhluk tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncaknya dalam tauhidul jat tadi, dalam keesaan Allah. Puncak yang paling tinggi tadi tingkatannya tidak lain, tidak bukan daripada tauhidul jat. Dan tujuan terakhir daripada perjalanan menuju Allah, tujuan terakhir perjalanan menuju Allah, pelabuhan dan bandar terakhir dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi bandarnya, tujuannya. Nah, inilah puncaknya dalam berma'rifatullah, khususnya dalam tauhid atau tauhidul jat tadi, keesaan jat Allah. Nah, di makam yang tertinggi tadi, dan tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Ad-Darun Nafis halaman 103. Pana segala zat apapun termasuk zat diri kita sendiri di bawah zatnya Allah yang berdiri dengan sendirinya. Kalau bahasa Banjar, zat itu iikungannya, tahukah iikungannya? Bandanya. Kalau manusia tuh nah iikungannya mana, nang bernama Pak Ijab tuh mana, iikungannya mana? Nah ikungan tuh kayak apalah, nih kayak HP ini, nah ikungannya nih, nah tahu kayak ikungan nih. Nah kalau ikan tuh satu ekor tuh seikung kalau Banjar. Ikungannya tuh, nah kayak betul lah ikungan Banjar. Ikungannya, jaka seikungannya sabigian, si Pak Ijab tuh nang mana orangnya, si Pak Ijab tadi manakah orangnya. Nah, mun kada tahu juga bandanya tuh apa, ya zatnya tadi mana bandanya. Nang Allah tadi mana nyatanya, mun kada ada nyatanya napa nang dipander. Mun kada ada nyatanya apa yang kita bicarakan, maya kah batuhan tadi. Sungguh nyata Allah Ta'ala tadi maha nampak, maha nyata. Jangan mahaya bang. Tahukah mahayabang, orang sembahyang mahayabang ke sana kemari, ke sawah, ke kebun. Mahayabang tuh pikirannya tak jelas, hatinya tak tentu, ke sana kemari mahayabang tuh. Maka Allah Ta'ala tadi maha nampak, maha wujud. Kalau orang Banjar tuh ikungannya mana? Nah, nengarannya Pak Ijab tuh mana ikungannya? Ini kah tangan kah? Bukan. Hati kah? Bukan. Nah, ikungannya jadi kita bandanya itu mana? Yang bernama HP tadi mana bandanya? Nah, yang bernama HP tadi mana? Bernama PC kopiah mana? Yang namanya ikungannya ini nah kopiah. Nah, nih kopiah. Ngertilah tuh nangarannya wujudnya tadi, nangarannya zatnya tuh nah. Kadakawa manusia tadi melihat akan zat Allah tuh kada bisa, memikirkan akan zat Allah tuh pun kada bisa. Kecuali manusia tadi mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya, melihat lawan ikungannya, zatnya tadi nah, jaka kita tuh nah zat tuh ikungannya, bandanya nang apa? Nang kopiah nih bandanya nang mana aja orang? Kisah kopiah. Ditanya orang mana garang kopiah? Mana itu peci? Nah, kalau ujar sesedikit, ujar guru, ujar kitab, itu ujar. Itu kata-kata gurumu. Yang disuruh di sini engkau sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala, dengan hatimu, dengan perasaanmu. Jangan ujar orang,
Jangan kata orang, jangan kata guruku, jangan kata kitab ini, jangan kata dalil ini, dalil itu. Yang melihat sendiri itu engkau. Diri engkau sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, karena Nabi kan sudah jelas menyuruh, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, kenapa Nabi menyuruh itu? Kalau kada bisa melihat Tuhan tadi, nah, kenapa Nabi memerintahkan begitu tadi? Nah, jadi intinya zat itu kayak ikungannya, bandanya mana? Nah, mun bandanya kadada kita cerita ke sana kemari, ke sana kemari. Ini mengakibatkan tadi si murid atau jamaah tadi sampai kapanpun sulit paham, sulit mengerti. Nah, lalu dia meraba-raba dengan pikirannya, belajar datang ke majelis, pulang jadi PR, mikirkan. Nah, mikirkan, melamun saja memikirkan akan zat Allah. Tak bisa manusia tadi memikirkan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kada tahu jalannya. Nah, kalau tak tahu jalannya tadi. Nah, jadi kada segampang itu orang membicarakan ilmu ketuhanan tadi. Kada segampang itu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kadang-kadang manusia tadi menyuruh menyembah Allah, taat dan takwa kepada Allah, tapi tak pernah engkau diajarkan manakah itu Allah, bagaimanakah itu Allah, seperti apa itu Allah. Nah, kalau tak seumpama sesuatu Allah Ta'ala tadi, kenapa Nabi tadi menyuruh engkau beribadah melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Nabi menyuruhmu di dalam beribadah itu hendaklah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapakah Nabi tadi menyuruh mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu? Nah, bila karena tadi ia berdapat, ia berjumpa, melihat lawan ikungan Pak Ijab tu nah, bila berjumpa ke berau, bila baru melihat ikungannya, nah ini nah Pak Ijab, iya amin, ujarnya iya nih orangnya, bersalamanlah, berpelukanlah dia tadi, bukan mengenal itu cuma membicarakan. Nah, mengenal tadi bukan hanya membicarakannya tadi, tetapi mengenal tadi memang berjumpa. Nah, jika kita tuh berjumpa dengan Pak Ijab ini bersalaman tangan, berpelukan, artinya yakin dan percaya inilah ikungannya Pak Ijab tadi nah, inilah bendanya yang bernama Pak Ijab tadi. Nah, baru engkau yakin hatimu tadi, percaya dengan seyakin-yakinnya, artinya tidak bergerak lagi keyakinanmu, tidak bergeser lagi keyakinanmu, karena benar-benar melihat dengan yang bernama si Pak Ijab tadi. Nah, lain ijab kabul. Ijab kabul ini orang mau nikah. Orang Malaysia mungkin ngerti aja ijab kabul. Ijab kabul ini orang mau melakukan pernikahan tadi. Kalau ijab kabul ini kata saksi tidak sah, maka tidak sah. Sah tidaknya engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika engkau sudah berjumpa dengannya, itu baru sah atau tidak. Nah, kalau mengenal Allah cuma di mulut, cuma di pikiran, itu belum berjumpa Allah namanya. Nah, berjumpa Allah tadi semua yang lain daripada Allah itu atau agyar ini tidak ada kalau tidak ada yang diadakan. Jadi
Diri tadi adalah diadakan. Adam tadi mustahil tiada. Adam tadi artinya tiada karena diadakan oleh Allah tadi. Nah, siapakah yang ada itu? Ialah wujud. Ialah nyatanya Allah. Jadi wujud itu dinyatakan sebagai nyatanya Allah. Nah, kalau sudah nyata, nah jelas tuh. Sedang segala yang diadakan atau maujud, nah, ini qaim bil wujudillah, berdiri dengan wujudnya Allah. Segala yang diadakan atau maujud ini tentunya tadinya tidak ada dan akan kembali kepada tiada. Nah, jadi adanya diri kita tadi, sangka-sangkaan kita ada tadi. Jelaslah bahwa maujud ini diapit oleh ketiadaan. Pada hakikatnya berarti tidak ada atau hayal atau kosong. Atau yang sering kita sebut dengan waham atau prasangkaan kita semata-mata. Dinisbatkan ia sebagai dinisbatkan atau dibandingkan dengan nyata wujudnya Allah. Diri ini tadi adalah wujud kenyataan Allah. Nih dirimu tadi nah. Nah, maka yang pertama tadi pandang dengan mata kepala, dengan hatimu, bahwasanya tiada yang mewujud ini kecuali yang ada ini nyata Allah. Nyatanya Allah. Nah, kalau wujud itu, nah nanti susah memahaminya kalau dipotong-potong orang videonya nanti salah pahaman orang tadi. Jadi wujud itu nyatanya Allah. Bahwa yang kau pandang yang wujud ini tiada lain daripada wujudnya Allah. Kalau bahasa kita wujudnya Allah, nyatanya Allah. Nah, nyatanya Allah itu wujud tadi. Nah, jadi Allah tuh maha nyata. Mana nyata, mana nampak. Mun kada percaya jua tadi, nah berarti engkau kada beriman dengan Allah. Nyata Allah tadi maha nampak, maha nyata. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendindingi atau menghijab Allah Ta'ala ini, tidak ada. Tidak ada yang bisa menutup-nutupi Allah tadi. Kalau pun Allah Ta'ala tadi disembunyikan di batin, di dalam, tidak. Jangan dikira Allah Ta'ala tadi di dalam, katanya di dalam hati. Allah Ta'ala tidak bertempat, tapi memiliki seluruh tempat. Jangan dikira Allah Ta'ala di hati, kawan disembunyikan. Artinya cukup Allah Ta'ala tadi di dalam. Berarti engkau nang mengatur Tuhan, engkau nang kuasa lebih daripada Allah. Nah, kadang-kadang manusia tadi itu kalam Allah katanya di dalam saja, tak boleh dikeluarkan. Nah, kalam Allah katanya tadi, emangnya engkau siapa? Bisa mengatur-ngatur, mengatur Tuhan. Itu sangka-sangkaanmu belaka tadi. Ini seperti ini contohnya sangka-sangkaan belaka. Setelah sampai kepada menyatakan tauhidul jat, engkau pandang di matamu. Nah, dengan kepalamu sendiri, dengan pikiran, dengan mata, dengan hati perasaanmu, engkau pandang yang wujud ini, yang nyata ini tiada lain. Yang nyata itu hanyalah Allah saja. Sampai hilang jatmu tadi, ikungan manusia tadi hilang. Yang ada tadi hanyalah zat Allah saja. Hilangkan ikunganmu, hilangkan zat dirimu tuh nah. Zat dirimu tadi sebijian dari ujung rambut sampai ujung kuku, hilangkan zat dirimu tadi nah. Maka yang ada itu hanyalah zat Allah jua yang ada. Ketika zat Allah yang ada tadi, inilah nampak wujud Allah nah. Kenyataan Allah ini, nyatanya Allah. Lalu yang dilihat di layar monitor tuh nyatanya diri kita. Nyatanya diri kita yang kita lihat tuh nah di layar monitor tuh. Nyatanya diri kita tadi.
Adakah itu? Itu tidak ada. Sangka-sangkaan kita belaka. Kita lihat dia bergerak, kita lihat dia mewujud, sebenarnya itu tidak ada. Laksana bayangan kayu di dalam air. Kita melihat bayangan kayu di dalam air, kita kira kayu, padahal itu cuma bayang-bayang saja. Sangka-sangkaanmu saja ada itu kayu, padahal itu cuma bayangan. Bayangan tadi atau sangka-sangkaanmu belaka. Nah, tak berani engkau melewati tadi, tak berani melewati sungai, samudra, air tadi, maka seumur hidup engkau tak bisa menyeberang. Artinya masih dalam keadaan ketakutan. Nah, takut apa? Nah, Allah Ta'ala tadi tidak perlu engkau takuti, karena Allah tadi kada kayak monster, kada kayak hantu, kada kayak jin bertanduk segala macam, tidak. Allah Ta'ala tadi Maha Rahman dan Rahim. Allah Ta'ala tadi Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa engkau takut mengenal Allah? Kenapa takut mengenal akan zat Allah? Nah, adakah Tuhan makan? Allah Ta'ala tadi makan manusia. Yang ada tadi manusia yang jahil, karena tidak mengenal dirinya, tidak mengenal akan Tuhannya. Nah, jadi yang dipadahkan kosong atau sangka-sangkaan kita laksana gambar diri kita yang ada di monitor itu sama, bergerak sama. Itulah sangka-sangkaan kita kira kita. Nah, maka yang nampak ini adalah wujud kenyataan Allah. Sama dengan gambar kita tadi, ngertilah itulah kenyataan kita nang itu nang di monitor. Kenyataan Allah nih ini ini jangan dipadahkan Allah, cuma nyatanya, ngertilah tuh. Tuh nyata diri kita di monitor nih tuh, tuh nyata diri kita. Iyalah diri kita itu bukan, itu kenyataan kita. Wujud diri kita tuh yang nampak. Kita lihat di situ kenyataan diri kita, namanya ada diri kita nih, kenyataan Allah. Kenyataan Allah. Kenyataan Allah tadi ada di monitor tadi, kenyataan diri kita. Bedakah yang di monitor tadi dengan diri kita tadi? Bedakah? Bedakah Pak Ijab? Bedakah? Ada beda baik. Mau kada beda kah? Kalau itu datar, coba dipegang tuh pegang, nyata diri kita tuh dipegang. Itu cuma sangka-sangkaan kita saja tadi. Yang aslinya yang mana? Nih yang aslinya. Kalau ini kenyataannya, nih kenyataannya tadi, yang aslinya mana? Sama saja yang itu tadi. Kalau itu kenyataan diri kita, kita lihat, bisa itu, dipaham-pahami sendiri tadi. Tapi antara gambarnya dengan orangnya tadi, tentu tidak ada bedanya. Tapi gambar ialah gambar, orangnya ialah orangnya juga. Jelas tak? Gambar tadi tidak mungkin bisa bicara, kenyataan tadi tak mungkin bisa bicara, tak mungkin bisa berkata-kata, tak mungkin dia hidup. Yang hidup tadi adalah pemilik gambar tadi, atau pemilik wujud tadi. Jadi pemilik wujud itu hidup, bukan kenyataannya. Nih wujud ada pemilik wujud. Siapakah pemilik wujud? Malikin nas. Pemilik wujud tadi adalah aku, kata Allah. Jadi wujud ini adalah kerajaannya, istananya, kerajaan atau istana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi sangka-sangkaan kita tadi, diri kita nentok
yang kita lihat di monitor padahal bukan diri kita tadi. Jadi nyatanya Allah tadi, nah nyata benar Allah Ta'ala tadi nyata. Nah nyata tadi kenyataannya, nyatanya Allah. Kalau nyata kita mana tuh, nah hendak melihat nyata kita tuh di monitor. Nah jadi ini wujud atau istana singgasana atau kekuasaannya. Nah pemilik wujudlah orangnya tadi. Nah jadi kalau hendak melihat ikungannya, lihat di wujudnya itu pang ikungannya. Nah tuh lihat di monitor, nah itu ikungan Pak Ijab, bandanya Pak Ijab tadi mana tuh. Nah maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah di dalam beribadah tadi engkau melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah lihat wujudnya itu. Nah enak tuh sholat, enak tuh berzikir, sampai tuh berzikir kepada Allah, tahu yang diingat. Ini kada cuma geleng-geleng, baca terus 10.000, 15.000. Nah sedangkan wujud Allah saja belum nampak engkau lihat. Nah maka panalah segala zat apapun, zat pada diri kita ini yang berdiri dengan sendirinya hanyalah zat Allah. Nah jadi zat Allah aja nang ada, nang lain tiada tadi. Jangan ada sangka-sangkaan lain. Nah, jadi yang mewujud itu, yang ada itu tiada lain, hanya zatnya saja lagi, yang lain tiada. Nah zat dirimu tadi, ikungan diri manusia mana garang yang namanya manusia, namanya tubuhnya, hati, perasaannya, nyawanya, rohnya, dan akuan dirinya. Ini ikungan manusia tuh nah sabijian. Itulah zat manusia tadi, sampai tidak ada lagi zat diri insan manusia tadi, maka yang ada tadi hanyalah zat Allah juga. Nah yang lain tiada tadi. Jadi zat Allah itu kada bisa ditutup-tutupi, kada bisa disembunyi-sembunyikan. Kalau orang menyatakan bisa menyembunyikan, merahasiakan zat Allah, itu jalim bin jahil. Dia merasa lebih kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Bayangkan manusia bisa merahasiakan rahasia Tuhan. Emangnya engkau siapa? Emangnya engkau dari mana engkau berasal? Nah, seolah-olah engkau merasa kuasa daripada Tuhanmu sendiri. Engkau kira memang baik menyembunyikan rahasia Allah, atau menyatakan zat Allah ini gaib dan lain sebagainya. Nah padahal sesungguhnya engkau jalim akan dirimu sendiri, engkau jahil. Nah jahil tadi seolah-olah dirimu ada, padahal engkau masih dalam keadaan kemusyrikan dengan Tuhanmu. Apalagi menampak-nampakkan Tuhan. Tuhan tadi tidak bisa dinampak-nampakkan. Zat Allah tadi tidak bisa dinampak-nampakkan. Kalau manusia bisa menampakkan zat Allah, manusia bisa memperkenalkan Allah. Nah, jadi menyembunyikan zat atau menampakkan Tuhan pun tak bisa, atau menyembunyikan sama saja, kedua-duanya. Itulah kejahilan diri tadi, lantaran diri tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantaran diri tidak mengenal diri tadi, tidak mengenal Tuhan. Jadi dua jahilnya, jahil kepada diri, jahil kepada Tuhan. Ini orang ditakut-takuti. Orang ditakut-takuti, emangnya engkau siapa?
Emangnya engkau siapa bisa menutupi sifat-sifat Allah, menutupi akan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh zat Allah tadi maha nampak. Sungguh yang maha kuasa tadi hanyalah Allah saja, yang lain tidak ada yang kuasa. Bahkan yang mewujud itu sendiri hanyalah dirinya saja. Kalau pang nanti manusia bisa menyembunyikan rahasia Allah, berarti diri manusia tadi kuasa. Berarti diri manusia tadi memiliki kehendak, memiliki iradat tadi. Sesungguhnya dirimu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya diri tadi hanyalah sangka-sangkaan kita belaka ada. Lantaran adanya dirimu, sangkaan dirimu tadi lalu membuat dinding, bikin hijab. Engkau sangka itu dirimu yang kau lihat, padahal bukan. Yang kau lihat, yang nampak itu engkau kira dirimu, padahal bukan. Jemaah Marifat Banjar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Siddiq bin Amir Khan rahimahullah, adanya semua yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dinamakan agyar, ini adalah laksana kenyataan yang kita lihat di dalam mimpi. Yang lain daripada Allah itu laksana mimpi. Nah, mimpi itu nyata juga, cuma di alam mimpi tadi. Yang lain daripada Allah, yang lain daripada diri kita, tak perlulah kita memandang mimpi. Misalnya tadi, yang lain daripada diri kita tuh nampak di layar monitor tuh lain daripada diri kita, itu bukan diri kita. Nah, nyata tuh. Tak perlulah kita mimpi-mimpi sekarang ini masih dalam dunia sadar nyata tadi. Nah, sekarang yang nampak Anda lihat di layar tadi, di layar monitor tuh, nah itu yang lain daripada diri kita, lain daripada diri kita tadi. Nah, cuma tiada lain daripada diri kita juga nih toh. Artinya yang kita lihat itu bukan diri kita, jelas toh bukan diri kita, tapi tidak lain daripada diri kita. Ngertilah tuh tidak lain. Kalau tidak ada dirimu ini, maka yang nampak di monitor itu tidak ada juga. Jelaslah bijablah. Begitu juga wujud ini, diri ini kenyataan Allah atau wujudnya Allah nyatanya tadi. Kalau tidak ada Allahnya, maka tidak ada wujudnya ini. Nah, begitu juga yang nampak itu wujud kita, kenyataan diri kita tadi. Kalau diri kita ini tak ada, maka wujud itu sendiri, wujud kita sendiri tidak ada. Nah, kembali kepada diri tadi. Diri tadi tiada lain yang dipandang hanyalah zat Allah semata-mata yang ada, yang lain tiada. Nah, ini kenyataan atau wujud daripada nyatanya Allah. Kalau Allahnya tiada, wujudnya tentu tak akan nampak, tak akan ada. Jadi dari adanya wujud Allah ini menyatakan bahwa Allah itu ada. Wujud Allah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala tadi maha nampak atau maha nyata. Hanya sangka-sangkaan kita saja Allah tadi gaib. Nah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tadi maha nampak dan maha nyata adanya. Dan bahkan hanya zat Allah saja yang ada, yang lain tiada. Nah, jadi baik yang engkau sangkakan
baik yang ada itu tiada lain daripada Allah jua. Jadi sangka-sangkaanmu itu berasal daripada Allah jua. Jadi sangka-sangkaan kita itu berasal daripada Allah jua. Tiada lain, segala sesuatu yang ada pada diri ini semuanya daripada Allah jua. Apabila kita bangun dari tidur, barulah kita sadar bahwa semuanya itu sebenarnya tiada. Kembali daripada kata Syekh Siddiq bin Amir kan, adanya semua yang lain daripada Allah, ini adalah laksana kenyataan yang kita lihat di dalam mimpi. Apabila kita bangun, barulah kita sadar bahwa sebenarnya semuanya itu tiada. Seperti apa yang pernah disabdakan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia sebenarnya dalam tidur. Apabila mereka mati, barulah yang dinamakan bangun atau terjaga. Diulangi hadis Nabi tadi. Semua manusia sebenarnya adalah dalam tidur. Apabila mereka mati, barulah yang dinamakan bangun. Jadi yang dinamakan bangun atau terjaga ketika engkau mati. Dan sekarang ini, kata Rasulullah, semua manusia dalam keadaan tidur. Apabila mereka mati, baru yang dinamakan bangun atau terjaga. Di kalangan ahli tasawuf menjelaskan bahwa mati itu ada dua perkara. Yang pertama dinamakan mati hissi, yaitu mati dalam arti berpisah nyawa dengan badan. Kemudian yang kedua yang dinamakan mati maknawi, mati sepanjang pengertian semata-mata. Mati yang kedua yaitu mati maknawi, inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matilah kamu sebelum mati. Siapa yang ingin melihat mayit yang berjalan di permukaan bumi, lihatlah Abu Bakar. Nah, jadi mati tadi ada memang mati yang sebenarnya tadi berpisah nyawa dengan badan. Kemudian mati maknawi, mati dalam pengertian semata-mata tadi. Nah, jadi mati maknawilah ini yang diisyaratkan Nabi, matikan dirimu sebelum engkau mati tadi. Mengenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Bila mengenal Tuhanmu, maka binasalah wujud dirimu tadi. Dan bahwasanya hanyalah orang mati saja yang bisa berjumpa Allah. Hanya orang mati saja yang bisa berjumpa Allah. Nah, mati tadi diisyaratkan berpisah nyawa daripada badan. Nyawa itu sendiri adalah sifat-sifat Allah. Jadi yang dinamakan nyawa itu adalah sifat Allah itu sendiri, yang melekat kepada diri kita. Nah, jadi sebenarnya nyawa itu yang pertama adalah kudrat atau kuasa. Selagi diri kita kuasa, maka belumlah diri kita dinyatakan mati. Nah, tanda-tanda kematian ketika pertama kudrat tadi dikurangi. Misalnya dulu mengangkat beban berat 50 kilo. Hari sekarang sudah dikurangi, bisa mengangkat baru 25 kilo kuat tadi. Mula-mula 50 kilo. Itu artinya sifat kudrat tadi berkurang. Yang dulunya gagah menjadi lemah. Sampai akhirnya tiada lagi daya dan kekuatan pada diri tadi. Nah, jadi proses pencabutan nyawa laksana sifat kudrat tadi yang dicabut dikurangi dulu. Nah, dulu 50 kilo manggul beras kuat.
sekarang 25 kilo, turun sampai cuma bisa mengangkat tangan. Bahkan tangan lagi pun tak bisa diangkat. Apa itu? Itulah diri kita yang stroke. Bila diri kita stroke tuh sadar-sadar diri kita bahwa akan mengalami kematian. Nah, itu pencabutan nyawa namanya tadi. Nah, dikira cabut nyawa seperti apa nantinya tadi? Sifat kudrat bakurang. Nah, yang dulu gagah perkasa tadi, sekarang sudah loyo. Nah, sekarang sudah tenaganya sudah berkendor. Sadar dirimu bahwa sesungguhnya di dunia ini tadi sebenarnya manusia dalam keadaan tidur saja. Apabila mereka mati, kata Rasulullah, oh rupanya aku tadi mimpi di dunia. Aku punya anak, aku punya tempat tinggal, aku punya harta benda, aku punya kedudukan, jabatan di dunia tadi. Mati, bangun, lalu sadarlah diri. Oh, rupanya aku nih bermimpi hidup di dunia. Sekian puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup di dunia tadi. Setelah dia mati, bangunlah. Oh, ternyata aku tadi bermimpi hidup di dunia tadi. Bermimpi hidup di dunia tadi. Nah, setelah mati baru sadar bahwa di dunia itu hanyalah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan mimpi tadi. Nah, pas mati ini seperti orang baru bangun tidur. Nah, terkejut. Wah, ternyata aku mimpi. Oh, aku mimpi tinggal di perahu. Oh, aku punya anak, istri, punya kedudukan dan lain sebagainya. Baru sadar diri tadi. Dan sebenarnya tidur, nah, bermimpi. Nah, jadi tidur itu saudaranya mati, pejep. Nah, tidur tadi adalah saudaranya mati. Karena orang tidur tadi, kalau jiwanya tidak kembali, maka inna lillah, artinya mati juga. Kalau jiwanya kembali tadi, nah, maka itu terbangun daripada tidur. Jadi orang mati tadi yang tidak bangun lagi, itu tidur panjang namanya. Nah, nanti kalau tidak bangun lagi, istirahat, makan paramek, makan bodrek, minum. Nah, sambil minum air apakah? Minum air kelapa kah? Bawa tidur. Pas tak bangun lagi, nah itu namanya tidur panjang nanti. Lama tidurnya tadi. Kalau tidur sebentar, nah jam 9 tidur, nah jam 5 bangun, nah itu bukan tidur panjang. Kalau tidur panjang ini yang dilihat di sana dipasang nisannya sudah ada, nah betulis. Nah, betulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa namanya situ? Tulis sendiri. Nah, jadi tidur panjang itu orang yang sudah tak kembali lagi, itu panjang tidurnya. Dia akan bangun tadi. Nah, suatu saat dia akan bangun. Nah, ketika dia bangun, oh ternyata aku selama ini hidup di dunia tadi cuma mimpi. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya tadi. Barang siapa yang mati bisa berjumpa Allah. Jadi hanya orang mati saja yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maka kata Rasulullah, matikan dirimu sebelum engkau mati tadi. Jadi yang dinamakan hidup itulah sifat Allah yang dinamakan hayat. Hayat itu sendiri mengandung daripada 6 unsur sifat Allah.
Yang pertama tadi adalah kudrat, yang artinya kuasa. Nah, kuasa mengangkat tangan, kuasa angkat kaki, sifatnya Allah yang kuasa tadi. Nah, bila sudah stroke, nah nyata tuh nyawa tadi pacangan dicabut. Nah, apa nih cabut? Ya sifat kudrat tadi, yang mula-mula berdiri, yang mula-mula bisa berjalan dan lain sebagainya, yang nampak pada wujud Allah nih dicabut. Allah sifatnya tadi yang nampak kepada dirinya tadi satu-satu berkurang. Artinya yang tidak ada kembali kepada tidak ada. Mati maknawi diartikan pula dengan mati segala nafsu amarah, nafsu yang menyeluruh kepada jalan yang jelek, dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut dan urusan kesenangan duniawi. Nah, jadi mati maknawi ini diartikan pula dengan mati segala nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu menyuruh kepada jalan yang jelek, dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut dan kesenangan duniawi. Mati yang kita maksud di sini adalah fana dalam artian hakiki. Mati dalam pengertian hakiki tadi, yang sebenarnya mati. Nah, inilah yang dinamakan fana. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil. Nah, jadi bila ada segala sesuatu selain Allah, itu bukan hak tapi batil tadi, bukan yang sebenarnya. Kembali kepada mati. Orang mati tadi tidak kuasa lagi, tidak bisa lagi mengangkat tangan, tidak ada lagi bisa memanggul beras, tidak bisa lagi mencangkul, tidak bisa lagi menulis dan lain sebagainya. Kira-kira bisalah dipahami tuh ciri-ciri orang mati tadi. Kalau orang mati masih berokok, orang mati masih mencangkul, kalau orang mati masih bisa berjalan, mengangkat tangan, itu bukan mati namanya. Inilah fana. Fana tadi ketiadaan lagi sifatmu. Nah, jadi kembali kepada orang mati tadi. Nah, jadi yang pertama adalah sifat kudrat sudah tak ada lagi pada dirinya. Tiada lagi dirinya kuasa akan sesuatu. Nah, jadi bila merasa lagi dirimu yang kuasa, maka itu belum mati. Maka tiada ada yang kuasa di diri ini lagi, nah itu mati namanya. Kemudian tidak ada lagi sifat iradat. Sifat kehendak itu adalah milik Allah. Selagi manusia tadi, selagi diri saleh tadi yang menuntut jalan kepada Allah ini masih punya kehendak. Misalnya hendak makan, hendak minum. Wah, itu hantu. Orang mati kada ada hendak makan, hendak minum lagi, apalagi hendak bebini, apalagi bebini, ngertikah orang Paji Sleman Malaysia, hendak punya istri lagi, itu bukan mati. Hendak kopi lagi, nah hendak minum susu lagi, hendak uang, hendak kedudukan yang banyak dan lain sebagainya tadi, kedudukan pangkat derajat yang tinggi, itu bukanlah ciri-ciri orang mati. Nah, perlu diketahui ciri-ciri orang mati tadi tidak ada lagi kehendak. Ini masih hendak surga, itu bukan orang mati, itu orang hidup. Hendak mencari pahala, hendak mencari amal,
itu bukan orang mati, tapi orang hidup. Orang mati dia tak lagi bekerja. Kalau orang mati masih mencangkul, mungkin orang takut di Malaysia. Orang mati masih jualan sate. Kan tak mungkin orang mati. Nah, takutlah orang sini, ada sundal bolong kata orang. Nah, ada ya hantu kejadian. Jadi kalau orang mati tak mungkin lagi lah dia jualan sate. Tak mungkin lagi dia jualan sayur, jualan pecel lele dan lain sebagainya. Itu orang mati. Hanya orang matilah yang bisa berjumpa Allah. Nah, jadi kalau masih kita hidup, tak bakalan kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah orang mati saja yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Selagi engkau tahu akan segala sesuatu, huruf A, B, huruf alif, huruf ba, huruf lam, huruf jim, engkau masih tahu siang, tahu malam, tahu jam 1, jam 2 dan lain sebagainya, tahu akan segala sesuatu, maka engkau belum bisa dikatakan mati. Orang yang mati tadi tidak ada lagi ilmunya, tidak memiliki ilmu apa-apa. Kalau masih ilmu tadi, masih punya ilmu, bisa membaca segala sesuatu, bisa memahami segala sesuatu, maka diri tadi belum mati. Kalau orang mati tadi masih mengangkat tangan, nah masih mengangkat tangan itu bukan orang mati. Nah masih mengangkat tangan, atau yang masih memancing dan lain sebagainya tadi, nah, atau yang mencangkul, itu bukan mati. Tentunya orang mati tadi tidak lagi bisa kuasa apa-apa, dan dirinya tak lagi ada kehendak apa-apa. Nah, kalau hendak mati, hendak berjumpa Allah, penuhi syaratnya. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, nah, barulah boleh dikatakan mati. Di syaratnya masih belum terpenuhi. Nah, masih pengen berokok lagi. Nah, ada kehendak mau pisang goreng dan lain sebagainya. Itu belum mati. Nah, bayangkan kita sakit keras, ibu mamanya tolong olahkan kopi. Nah, bila masih ada kehendak tuh kada jangan mati. Orang yang sakit keras itu ditawarin apa aja tak mau lagi. Nah, mula-mula dia makan satu piring berkurang sampai satu genggam aja lagi, sampai satu sendok saja lagi. Satu sendok pun tak bisa lagi. Akhirnya hanya setetes air sampai dia mati. Kada bisa makan apa-apa lagi. Tak ada lagi kehendak. Nah, jadi yang dinamakan mati maknawi tadi, mati sepanjang pengertian semata-mata. Pahamlah pengertian aja. Nah, kalau mati hisi tadi, mati berpisah nyawa dengan badan. Emangnya berpisah kayak apa? Nah, berpisahnya tadi, yang dipadahkan nyawa tadi ialah yang kuasa, ialah yang berkehendak, ialah yang tahu tuh nyawa. Nyawa tahu kada malam ini malam apa. Tahulah buhan nyawa. Nah, bilanya banyak tuh buhan nyawa namanya. Kalau ditanya satu orang saja, iya nyawa. Nah, nyawa kuasa tidak? Nyawa tahu tidak malam ini malam apa? Nah, yang bisa menjawab itu nyawa. Nyawa sendirilah yang menjawab.
Jauhkah nyawa dengan dirimu tadi? Tentu tidak jauh, tidak berjarak antara nyawa dengan dirimu. Nah, nyawa dengan dirimu itu nah kada berjarak. Jadi kalau mati tadi berpisah nyawa dari badan, mati namanya. Yang dipadahkan nyawa tadi, yang kuasa tuh nah nyawa. Tuh yang kuasa mangkat tangan, nah menggerakkan mus tuh nah nyawa. Bila nyawa sudah kada kau bergerak lagi, itu tanda nyawa, ciri-ciri mati. Kemudian nyawa tadi kada berilmu, nyawa tadi kada tahu lagi akan sesuatu, kada bisa lagi membedakan siapa ini, siapa itu, tak tahu lagi. Hari apa ini, hari apa itu, tak tahu lagi. Ilmu nyawa tadi sudah hilang. Kemudian hidup nyawa, ya sifat hayat tadi, nyawa hidup dengan hayat. Si nyawa tadi nah hidup dengan hayat, hayat hidup dengan nyawa tadi. Kemudian nyawa itu ialah yang melihat, itu nyawa. Nah, ketika nyawa tadi berpisah daripada badan, nyawa kada melihat lagi, itu mati nyawa. Bila masih nyawa yang melihat sesuatu, hijau, kuning dan lain sebagainya, masih melihat, oh ini apa? Nah, nampak melihat, oh itu Pak Ijapang. Nah, masih bisa melihat, itu belum dinamakan mati. Jadi nyawa mun Pak Ijapang mun masih melihat lagi lawan nahdi Pak Ijab tuh nah. Kalau kita memanggil nyawa, kalau aku menyebut tadi nyawa, nyawa tuh Pak Ijapai. Nah, nyawa tuh Pak Ijapai bila hendak, bila masih melihat dengan nahdi, itu dinamakan hidup, masih hidup. Bila nyawa sudah kada melihat lagi, nah itu dinyatakan nyawa akan mengalami kematian. Nyawa tidak mendengar lagi. Kalau orang mati masih mendengar, itu bukan mati namanya. Nah, kalau orang mati masih melihat, nah ini akan terjadi pada diri kita. Semuanya akan satu persatu dicabut. Kuasa, kehendak, ilmu tadi, kemudian melihat, mendengar, berkata-kata dicabut. Selagi engkau mendengar akan sesuatu, maka engkau belum dikatakan mati. Selagi engkau masih berkata-kata, masih bersuara, berkata, maka engkau belum dikatakan mati. Karena mati tadi berpisah nyawa dengan badan. Nah, berpisah nyawa dengan badan. Artinya yang kuasa tadi panah dirimu tadi. Tidak lagi dirimu yang kuasa. Maka yang kuasa tadi adalah sifatnya Allah. Yang kuasa tadi tidak lain daripada zat Allah jiwa. Yang berkehendak tadi tiada lain daripada Allah. Sadarnya tadi bila mati tadi, nah oh mati aku nih. Orang mati tadi habis segala sifat-sifat nyawa tadi, hancur nyawa. Nang ada hanyalah Allah saja, sang pemilik sifat. Maka yang kuasa itu hanyalah Allah. Karena orang mati tadi berjumpa Allah, habis sifat-sifatnya sudah. Dari kudrat sampai kalam tadi hilang. Nah, sakit keras. Nah, pernah kami menyaksikan orang muslim sakit keras. Nah, sidin tadi, garing sidin, sama diri kita tadi. Nah, jadi proses kematian tadi ada nyawa yang langsung tadi, ada yang satu persatu. Nah, yang langsung seperti apa? Tabrakan sepeda motor, tabrakan dengan truk, langsung mati di tempat. Nah, ini langsung kontan tadi. Semua sifat-sifat langsung seketika.
Ada yang lambat tadi. Nah, bukan nyawa itu berpanjang atau berpendek, tidak. Prosesnya berbeda-beda antara satu dengan lainnya tadi. Ada yang dulu dilewati dengan sakit, nah, sehingga batang tubuhnya tak lagi biasa kuasa bergerak. Nah, sampai satu-satu tadi. Nah, sampai kehendaknya sudah tak ada lagi, mau makan apapun tak mau lagi. Nah, jadi kalau ada manusia yang tak mau makan lagi, tak mau minum lagi, itu bukan jadi wali, pacang mati. Nah, artinya ditawari makanan tidak mau, ini hendak jadi wali, tak mau makan, tak mau minum, itu namanya bunuh diri. Kriteria wali tadi adalah orang yang mengenal Allah lewat mengenal dirinya. Ini kada belapar parut, parut dilapari tadi. Nah, mau jadi wali bukan seperti itu tadi. Nah, wali tadi ganti daripada Allah. Itulah orang yang mengenal Allah. Itulah orang yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hakikatnya wali tadi adalah dirinya yang benar-benar fana atau mati, maka dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mati itu tadi dalam pengertian maknawi tadi, dalam pengertian sepanjang pengertian semata-mata. Nah, jadi bila engkau mati, sadar dirimu tadi, nah, bahwa yang kuasa ini hanyalah Allah, bahwa yang berkehendak ini tiada lain daripada Allah, bahwa tiada yang hidup, tiada yang tahu akan segala sesuatu kecuali Allah jua. Tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali hanyalah Allah, dan tiada yang berkata-kata kecuali hanyalah Allah. Bila engkau mati tadi, artinya engkau kembali kepada Allah. Bila mati dalam pengertian aja, maka penyerahan dirimu seutuhnya kepada Allah. Nah, penyerahan diri tadi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah menyerahkan semuanya tadi, maka engkau ikhlas reda. Dirimu yang mula-mula tiada kembali kepada tiada. Jangan yang tiada kembali kepada yang ada, nanti tersumbalit, kata orang Banjar. Tahukah tersumbalit? Nah, terpelanting engkau. Mula-mula dirimu tiada kembali kepada tiada. Yang asalnya dari Allah kembali kepada Allah, bukan lainnya tadi. Ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil, dan tidak ada sesuatu pun di diri tadi yang lain daripada selain Allah. Inna lillah. Tiada sesuatu pun di diri ini yang lain daripada Allah, karena nampak wujud tadi nyata daripada Allah. Nah, sesungguhnya wujud tadi tiada lain daripada zat Allah. Hal ini berlaku ketika dinding-dinding hijab diri tadi telah hilang. Pengakuan dirimu telah mati tadi, akuan dirimu mati. Yang pertama, namamu mati. Yang kedua, tubuhmu mati. Yang ketiga, hatimu mati. Yang keempat, nyawamu mati tadi. Nyawa tadi apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Yang keberapa nyawa tadi pejat? 4 ke 5 kah? Pertama, nyawa mati. Pertama, nama mati, namamu mati. Yang kedua, tubuhmu mati.
Jadi matikan namamu, matikan tubuhmu, matikan hatimu, matikan nyawamu, matikan rohmu tadi, matikan akuan dirimu. Maka yang ada hanyalah Allah saja lagi yang ada. Laksana dirimu bercebur ke dalam air. Anggaplah dirimu tadi es batu bercebur tuh mati ngarannya, nah tenggelam, hancur atau panah tadi. Maka hilanglah dirimu, hilanglah namamu, dan yang terakhir yang susah dihilangkan adalah akuan diri tadi. Bila itu sudah hilang, tenggelam tadi, itu yang dinamakan mati atau panah. Itulah yang panah dalam artian hakiki, tidak ada lagi dirimu. Di luar dirimu air. Batang tubuhmu, ikungan dirimu itu nah seutuhnya adalah air. Bahkan di dalam dirimu adalah air. Nah, kembali kepada kajian Ma'rifatullah tadi. Sesungguhnya Allah tadi dialah yang awal. Sesungguhnya dialah yang akhir. Yang awal Allah juga, yang akhir Allah juga. Artinya engkau berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Yang awal tadi Allah juga, yang akhir Allah juga. Yang lahir, katahu yang lahir itu yang wujud, yang nampak, yang jasmani, yang lahiriah itu Allah juga. Kemudian yang batin ialah Allah juga. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang lahir atau jahir, dialah yang batin. Nah, lahir batin, awal akhir ialah Allah juga. Ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batin. Jadi awal dirimu, akhir dirimu adalah daripada Allah. Lahir dirimu, batin dirimu tiada lain daripada Allah. Bila menyimpang selain daripada ihdinas siratal mustaqim, maka jatuhlah dirimu dalam murtad tadi. Jatuh dirimu dalam kesyirikan, jatuh dalam titian siratal mustaqim. Lurus diri tadi. Yang awal, yang akhir adalah Allah. Yang lahir, yang batin tiada lain daripada Allah juga. Nah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil. Jadi kalau dirimu ini tidak berasal daripada Allah, lalu engkau kembali kemana? Kan yang namanya kembali tadi kembali ke asal. Kalau awal dirimu, akhir dirimu tadi, nah, asal dirimu berasal dari Allah. Akhir dirimu ini kemana? Kembali. Kalau tidak kepada Allah, kemana? Nah, tentunya diri ini berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Lahir diri tadi tiada lain daripada Allah juga, dan batin daripada diri ini tiada lain daripada Allah juga. Nah, tiada sesuatu pun daripada diri tadi yang tidak berasal dari Allah. Karena sesungguhnya Allah ciptakan Adam tadi daripada rupanya. Kalau hendak melihat rupa Allah, tereng suhud diri Adam tadi, maka nampak rupanya Allah. Siapa yang berkata demikian? Yaitu Allah. Jangan dikatakan inilah kata manusia, kata gurumu, tidak. Karena sesungguhnya Allah tadi menyatakan bahwa aku ciptakan Adam tadi daripada rupaku. Adam tadilah sebagus-bagusnya bentuk. Si Adam tadi paling bagus, paling rupawan wajahnya, bentuk dirinya, karena tercipta daripada rupanya Allah. Nah, nyaman tuh nyoba ibadah tadi,
melihat lawan rupa Allah. Nah, sesungguhnya Adam tadi artinya tiada, yang ada tuh Allah juga. Nah, artinya Adam tadi tiada, yang ada tuh wujud juga. Artinya yang nyata itu yang ada tuh Allah juga. Nah, kalau kada paham juga nih siapa? Nah, sambung mungkin malam akan datang. Tadi kalau kada ngerti juga. Nah, paling tidak engkau dapat mengenal akan wujud, mengenal akan zat, mengenal akan rupanya Allah. Nah, lewat mana? Mengenal dirimu. Kenali dirimu. Dari mana dirimu berasal, ke situ engkau kembali. Kalau engkau dari tanah, maukah engkau kembali ke tanah tadi? Memang benar tanah asal tadi, tapi asal tanah dari mana? Nah, kemudian lagi dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran uraian di atas dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah Tuhanmu, hai Muhammad, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi semua orang fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Nah, kalau wujud ini kenyataan zat, kenyataan zat tiada lain daripada zat. Zat mana? Nah, zat Allah ini tadi. Nah, zat Allah tadi keluar masuk batang tubuh. Di luar batang tubuh zat Allah, di dalam batang tubuh zat Allah. Batang tubuh sendiri tiada lain daripada zatnya juga. Karena batang tubuh atau diri ini kenyataan daripada zat Allah, nyatanya zat Allah. Nah, jadi zat Allah inilah yang kekal abadi, kada bisa rusak, kada bisa hancur. Merasalah seikungan, sebijian diri ini diliputi oleh zat Allah. Nah, zat Allah tadi merasa diri ini tadi diliputi oleh zat Allah. Nah, bisa dirasakan zat Allah. Zat Allah ini kada ada seumpamanya. Nah, zat Allah, nah, keluar masuk zat Allah. Nah, ada keluar zat masuk ke zat Allah. Bagaimana wujud zat Allah tadi? Wujud daripada rahasia zat Allah. Wujud daripada rahasia zat Allah. Nah, kalau hendak menyingkatnya lebih mudah itu dinamakan udara. Wujud daripada rahasia zat Allah. Nah, kemudian lagi dalil yang lainnya, semuanya segala sesuatu ini binasa kecuali zat Allah. Nah, zat Allah. Nah, jadi adanya zat Allah ini laksana perahu layar tadi, bisa hidup, bisa berjalan perahu layar. Nah, daun liur melambai-lambai karena adanya zat Allah. Nah, insan manusia hidup karena zatnya Allah. Jangan menuhankan zat inilah. Zat ini adalah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai engkau menuhankan zat, tapi hendaklah engkau kenal akan zat Allah tadi. Nah, jadi zat Allah ini tidak ada benda khususnya. Tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada laki dan perempuan. Jadi tidak ada benda khusus.
Nah, zat Allah ini meliputi semesta sekalian alam tadi. Misalnya bentuk balon bulat, balon panjang, balonnya persegi, ya persegi. Nah, jadi meliputi semesta sekalian alam. Nah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, sentralnya adalah di pusat. Nah, pusatnya mana? Nah, di pusat dirimu tuh ada pusat juga. Antara alam yang besar dalam alam kecil tadi ada pusatnya. Nah, di pusat dirimu tuh ada pusat juga namanya. Nah, kembali kepada zat Allah ini, semuanya segala sesuatu ini binasa kecuali zat Allah. Keluar masuk zat Allah. Nah, zat Allah tadi mana bandanya zat Allah tadi? Udara, wujud kenyataan daripada rahasia Allah tadi. Wujud daripada rahasia zat Allah. Nah, bila masuk ke batang tubuh menjadi nyawa. Di luar batang tubuh tadi roh, masuk batang tubuh jadi nyawa. Bila mewujud menjadi wujud atau batang tubuh. Bila mewujud si zat tadi lalu jadi batang tubuh. Bila keluar masuk lalu jadi napas si zat ini tadi. Nah, bila keluar masuk di wujudnya Allah ini tadi, jadi ada wujudnya, ada zatnya. Yang nampak itu adalah wujudnya. Yang keluar masuk di wujud tadi adalah zat. Di luar wujud Allah ada zat Allah. Di dalam wujud Allah ini ada juga zat Allah. Jadi wujud Allah itu pun tiada lain daripada zat itu sendiri. Jadi di luar wujud Allah diliputi oleh zat Allah. Di dalam zat Allah ini, di dalam wujud Allah ada juga zat Allah. Dan sesungguhnya pula wujud atau sifat ini tiada lain, seutuhnya itu zat Allah juga. Hal ini berlaku ketika engkau kasab tadi. Misalnya nih Pak Ijab nih buat tulis alif lam ha. Nah, huruf tasdid tadi, huruf sukun. Dibaca apa nih tadi? Alif lam ha. Apa bacanya nih? Allah. Nah, melihatlah, Allah. melihatlah. Melihatlah. Nah, kalau melihat itu dinamakan kasab nih, kada ada bandanya. Nah, tapi nya melihat kan hebat tuh. Bandanya kada ada. Nah. Nah, ditulis gini aja. Nah, jadi zat Allah ini di luar wujud Allah, zat Allah juga. Di dalam wujud Allah ini, zat Allah juga. Dan sesungguhnya wujud ini pun, wujud Allah tadi tiada lain daripada zatnya juga. Maka malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga pengajian kita bermanfaat khususnya bagi diri kita dan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi bila ada terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.